Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Rahmania dengan NIM C08191023. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS, ujian akhir semester mata kuliah Desain Interior 1 dengan dosen pembimbing Pak Ambar. Baik, saya akan menampilkan presentasinya. Baik, ini adalah presentasi saya karena slide ini berjumlah 85 slide. Saya akan mempresentasikannya dengan cepat. Jika merasa layar ini bergerak terlalu cepat, bisa di-pause dan dibaca secara lengkapnya. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan dengan identifikasi objek. Objek yang sedang dilakukan adalah pembelian unit apartemen kosongan, jadi hanya membeli dengan bangunannya saja. Lalu untuk daftar referensi, saya menggunakan data dari 7 buku. Bisa dilihat daftar dan namanya. Lalu untuk studi banding, saya menggunakan 3 data atau 3 sumber untuk membandingkan dan mempelajari, yaitu ada dari Gunawangsa Apartemen, lalu ada dari Sun City Residence, dan yang ketiga ada Majestic Apartment. Lalu yang selanjutnya ada pemrograman. Yang pertama ada goal, apa yang ingin dicapai oleh user saya. User ingin apartemen ini menjadi tempat tinggal yang nyaman dengan alasan karena setelah pulang kerja dengan badan yang kelelahan, apartemen harus bisa menjadi tempat yang nyaman untuk melepas penat dan beristirahat dengan nyaman. Lalu untuk alasan kedua, apartemen ini ingin bisa ditempati dalam waktu yang lama dengan alasan karena user nyaman dengan posisi kerja saat ini atau jabatannya saat ini dan berkeinginan kerja di tempat ini dengan waktu yang lama. Dan apabila ingin pindah kerja, user ingin tetap mencari daerah sekitar apartemen ini karena sudah merasa nyaman. Lalu untuk tabel fakta, ini merupakan data kegiatan user dari pagi sampai malam hari. Lalu untuk konsep, ini user ingin sofa yang panjang agar bisa menerima tamu dan untuk sekedar tiduran. Lalu yang untuk selanjutnya ini ada peraturan dan tata tertib dari pengelola apartemen itu sendiri. Untuk selanjutnya ini ada rangkaian aktivitas, bisa dilihat dari urutan nomor, dari ruang tidur menuju kamar mandi hingga sampai ruang tidur lagi. Lalu yang ketiga ada kelompok aktivitas, ini berdasarkan kegiatan di setiap ruang. Lalu ada sirkulasi manusia ini merupakan arus atau arah user dapat bergerak. Lalu yang selanjutnya ada denalokasi, dan untuk bagian ini di tabel sebelah kanan, untuk formnya, user ingin apartemen ini terlihat simpel dan nyaman dipandang. Dan lokasi ini berada di tepi jalan raya. Bisa dilihat untuk lingkungannya, karena memang terletak di tepi jalan raya. Lalu yang selanjutnya ada pencahayaan. Pencahayaan ini terbagi menjadi 2, pencahayaan alami dan juga pencahayaan buatan. Pencahayaan alami itu datangnya dari jendela di sebelah kamar. Lalu untuk pencahayaan buatan menggunakan lampu di setiap ruangannya. Lalu ada gangguan suara, arah angin, orientasi bangunan,
jalan, kelistrikan, drainase, dan juga fasilitas publik. Semua bisa dibaca. Selanjutnya ada denah. Ini akan membagi satu apartemen menjadi satu ruang apartemen menjadi 4 ruang. Lalu untuk data non fisik ada data ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Lalu untuk tabel ekonomi di sini bisa dilihat ini merupakan data dari user dari gaji, listrik, air, pembelian furniture, dan juga harga pembelian bangunan. Lalu yang selanjutnya ada waktu, karena user ingin furni yang dibeli ini masih bisa digunakan di tempat lain atau suatu saat user ingin pindah. Lalu yang selanjutnya ada kebutuhan, di sini merupakan tabel, kegiatan, dan juga ruang yang dibutuhkan oleh user. Dan problemnya yang pertama tidak ingin ada kamar mandi, lalu kamar mandi yang gelap, lalu tidak ingin menggunakan kaca, ingin tempat tidur berada di tengah, tempat tidur tidak menghadap ke jendela, kaca full body juga tidak menghadap ke jendela, lalu tempat yang ekstra untuk tamu menginap. Lalu selanjutnya ada hubungan matriks antar ruang. Lalu ini yang ketiga ada syarat-syarat ruang. Data ini saya peroleh dari referensi yang telah saya sebutkan tadi di atas. Ada tentang kedap suara, penghawaan, pencahayaan. Lalu untuk kriteria ruang terkait aktivitas, bisa dilihat ada aktivitas dan kebutuhan furniture apa saja yang digunakan dan dimensi furniture itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah jarak spasial. Data ini juga saya ambil dari data referensi yang telah saya sebutkan di atas. Ada dari data untuk kamar, dapur, kamar mandi, dan juga ruang santai. Lalu yang selanjutnya ada aktivitas dengan kebutuhan pencahayaan khusus. Pencahayaan khusus itu diperlukan di tempat tidur, make up, dan juga saat kegiatan di dapur. Lalu untuk safety ini saya mengambil dari referensi dan juga data dari pengelola apartemen. Lalu ada security dan hygienity. Ini juga data dari buku. Lalu selanjutnya aktivitas dengan luas ruangan yang dibutuhkan. Bisa dilihat ini aktivitas dan ruang yang dibutuhkan agar tidak merasa sempit. Ini sudah saya tuliskan. Lalu untuk permasalahannya itu angin hanya bisa masuk dan keluar dari tempat yang sama, lalu cahaya alami hanya didapatkan dari satu ruang, lalu ada sedikit gangguan suara. Lalu ini adalah contoh penggunaan jenis jendela yang dibutuhkan, yaitu jendela geser. Lalu ini ada pemilihan warna sesuai dengan kesukaan user. Terus konsep dari klien ingin minimalis, yang gaya yang memiliki elemen paling sederhana, lalu juga tradisional yang menggunakan konsep-konsep alam di setiap ruangannya. Yang selanjutnya adalah pemilihan fitur lampu yang hemat energi. Lalu ini ada pengaturan elektrikal. Lalu ini adalah rangkuman permasalahan. Lebih jelasnya bisa dilihat di konsep desain. Nah, untuk daftar isi dari konsep desain ada daftar permasalahan dan solusi, lalu ada blocking dan alternatif layout, ada elemen pembentuk ruang, elemen pengisi ruang, sistem tata kondisi, sistem keamanan dan keselamatan, dan juga konsep estetika. Untuk permasalahan ada 12, tapi yang berwarna merah ini diabaikan dulu. Dan ini merupakan skala prioritas. Yang nomor 1 dan 2 ini merupakan nomor prioritas yang permasalahan yang harus diselesaikan lebih dahulu dan juga berdasarkan kelompok-kelompoknya. Dan ini merupakan pemecahan masalahnya atau solusi dari masalah tersebut
Sebagai contoh, membuat jendela yang lebar, tinggi, agar memaksimalkan udara dan juga cahaya yang masuk. Ini bisa dibaca secara lengkap. Lalu untuk blocking ini berdasarkan kegiatan, kelompok-kelompok kegiatan, lalu dijadikan dalam bentuk per ruang dan mendapat kesimpulan 4 ruang. Ini merupakan opsi dari layout furniture. Yang selanjutnya ada unsur pembentuk ruang dengan konsep umum menciptakan kesan ruang yang luas dan lega, simpel, nyaman, tidak remang-remang, dan ada beberapa unsur alam di setiap ruangan. Yang pertama ada lantai. Di ruang santai tidur dan dapur menggunakan keramik berdasarkan kriteria yang telah saya sebutkan. Lalu ada kamar mandi, ini juga menggunakan dari alam. Tetap ada unsur-unsur alam. Lalu selanjutnya ada dinding. Nah, ini adalah contoh desain yang akan diterapkan untuk dinding. Oke, selanjutnya ini adalah plafon. Nah, ini contoh penggunaan plafon yang ingin saya terapkan. Ada drop siding dan penggunaan LED strip di sekeliling ruang. Lalu untuk bukaan, dengan konsep umum pintu, jendela, dan bukaan harus menjamin keamanan dan mudah dioperasionalkan, lalu menjadi tempat alternatif masuknya udara. Jendela dimaksimalkan sebagai jalan cahaya alami, sumber penghawaan alami, dan untuk mendapatkan view yang indah. Jadi ini bisa dibaca kriteria, material, dan juga finishingnya. Lalu yang selanjutnya ada unsur pengisi ruang dengan konsep umum furniture dan peralatan mendukung aktivitas user, simple atau ringkas, mudah dibersihkan, berkesan modern, namun beberapa furniture masih terdapat kesan alami, mudah dioperasionalkan, tidak menimbulkan kerusakan pada furniture lainnya, dan mendukung kebutuhan user. Lalu untuk aksesoris ruang merupakan ekspresi identitas pemilik atau pengguna ruang yang unik dan merupakan yang user sukai. Dan yang pertama ini adalah furniture yang digunakan untuk di ruang tidur, lalu dapur dan ruang santai, lalu selanjutnya ada aksesoris interior. Dan ini adalah contoh-contoh penerapannya. Contoh penerapan pada aksesoris. Lalu selanjutnya ada sistem tata kondisi yang termasuk pencahayaan. Lalu ada penghawaan dan juga akustik interior. Bisa dibaca dengan lengkap. Lalu selanjutnya ada sistem keamanan dan juga sistem keselamatan. Ini merupakan contoh barang-barang yang akan digunakan. Lalu selanjutnya ada konsep estetika. Yang pertama ada pengolahan bentuk, lalu ada komposisi warna, dan juga focal point atau center of interest. Nah, selanjutnya ada penerapan prinsip desain, yang satu ada emphasis atau center of interest, yaitu merupakan pengelolaan di dalam ruang yang dominan. Jadi bisa dilihat dari ruang santai, dapur, kamar, dan juga kamar mandi. Lalu yang selanjutnya ada kontras, yaitu memiliki perbedaan maksimal dari bentuk, warna, tekstur, atau materialnya. Ini merupakan contoh kontras di dalam ruangan. Lalu selanjutnya ada repetisi, yaitu pengulangan pola yang sama yang terdapat pada ruang tidur dan juga ruang santai. Lalu ada harmoni, yaitu yang seimbang dan menyatu yang terdapat pada ruang santai. Lalu ini merupakan sketsa manual. Bisa dilihat ini terdapat juga pemecahan masalah. Misalnya
angin hanya bisa masuk dan keluar dari satu tempat yang sama. Lalu penerapannya, solusinya jendela dibuat lebar dan besar. Ini untuk ruang santai menggunakan sofa bed agar jika ada tamu bisa menginap dan tetap ada space untuk menginap. Lalu ini untuk dapur. Nah, yang selanjutnya ini merupakan layout dari apartemennya. Lalu selanjutnya ini adalah layout furniture, merupakan peletakan furniture yang akan terpasang di dalam ruang apartemen. Yang selanjutnya ini adalah rencana lantai. Lalu ini merupakan rencana plafon dan titik lampu. Dan ini merupakan rencana elektrikal di mana sistem lampu dan listrik, stop kontak itu diletakkan dan juga alat elektronik lainnya. Dan ini merupakan potongan AA dengan skala 1:20. Ini merupakan potongan BB. Dan ini potongan CC. Dan yang ini adalah potongan DD. Lalu ini merupakan aksonometri dari desain apartemen yang saya buat. Lalu ini untuk perspektif yang pertama. Dan ini perspektif yang kedua, ini yang saat siang hari. Lalu ini dari ruang santai. Dan yang ini dapur. Lalu untuk daftar furniture dan aksesoris yang ada di ruang santai bisa dilihat mulai dari nama, ukuran, warna, merek, material, dan gambarnya. Lalu ini untuk ruang dapur. Ini untuk ruang tidur. Untuk meja rias sesuai kebutuhan user, ini yang meminta ada ruang make up sudah dipasang dengan lampu yang mengelilingi cermin. Dan ini yang terakhir ada ruang kamar mandi dan juga WC. Dan ini merupakan proyeksi furniture yang pertama. Ini merupakan furniture rak kecil yang berada di bawah televisi. Ini bisa digunakan untuk menyimpan buku, majalah, ataupun alat-alat elektronik, misal HP, laptop juga bisa, atau barang-barang kebutuhan user yang lainnya. Dan ini sudah ada detailnya. Lalu yang ini proyeksi furniture yang kedua. Ini merupakan rak yang ada di kamar mandi yang memudahkan user untuk menyimpan keperluan-keperluan lainnya. Dan juga sudah ada detail. Nah, ini untuk perspektifnya. Dan ini adalah proyeksi untuk konstruksi pintu. Ini detailnya. Dan yang ini merupakan detail konstruksi pada penggunaan drop ceiling. Penggunaan LED strip pada sisi tepi ruangan itu. Karena ini LED stripnya akan mengelilingi ruangan. Dan yang ini adalah konstruksi penempatan atau pemasangan rak
rak yang ada di ruang santai, rak gantung atau rak dinding. Dan ini adalah color scheme. Bisa dilihat ada kaca cermin, lalu untuk panel kayu jati, lalu ada blockboard, terus ada keramik, ada kayu, ada bed cover, lalu untuk rak-raknya, dan juga cat dinding, dan yang terakhir adalah penggunaan kusen aluminium untuk jendelanya. Baik, sampai di sini. Jika merasa saya terlalu cepat, bisa di-pause lagi dan dibaca-baca lagi, karena nanti jika saya jelaskan ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.